terhadap PLT Europa. Ada keluhan warga yang disampaikan kepada DPR RI begitu ya, yang mempertanyakan soal AMDAL, perizinan dan diminta pemerintah untuk meninjau kembali analisis mengenai dampak lingkungan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Europa di Kabupaten ini. Dan kabar yang beredar ini masyarakat ini melaporkan bahwa mereka ketika mandi di sungai di sekitar itu pulangnya gatal-gatal. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PLT Europa. Tanggapan Pak Lambok seperti apa? Halo Mbak Desi. Ya, Pak Lambok silakan. Ya, sebentar suaranya putus. Oke, kami hubungi kembali ya Pak Lambok Siregar, manajer PT PLN UPK Flores bagian Barat. Mohon maaf ini ada kendala dalam komunikasi. Kami sedang hubungi kembali Pak Lambok Siregar untuk memberi tanggapan terhadap sorotan publik ini ya, dan juga ini langsung anggota DPR RI Ansi Lema beberapa waktu lalu meminta pemerintah untuk meninjau kembali analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangkit listrik tenaga uap PLTU Europa di Kabupaten Ende. Dan sempat beredar juga beberapa waktu lalu sanggahan dari Pak Lambok Siregar yang mengatakan bahwa PLTU Europa tidak membutuhkan AMDAL ya. Bagaimana soal perizinannya ini juga disoroti oleh masyarakat pendengar ya. Kami coba hubungi kembali manajer PT PLN UPK Flores, ada Pak Lambok Siregar yang tadi sudah sempat tersambung bersama kami namun terputus kembali ya. Kami sudah terhubung lagi. Pak Lambok, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Iya, sudah lebih baik ya. Ya, Pak Lambok ada saat ini di Maumere atau di Ropa Pak? Saya sedang di ND, baru kembali dari Eropa. Oke. Jadi saat ini sedang di ND begitu ya? Iya. Pak Lambok, menanggapi sorotan publik ini, kemarin juga ada DPR RI yang ikut menanggapi agar pemerintah ini diminta meninjau kembali perizinan dan juga AMDAL dari PLTU Europa. Pak Lambok, tanggapannya? Kalau ada keinginan untuk meninjau kembali perizinan di Eropa, saya kira kita sebagai lembaga negara wajib untuk menghormati itu. Tapi mungkin saya perlu memberikan informasi-informasi tambahan Mbak Desi ya. Ya, silakan Pak Lambok. Ya, jadi kalau kita bicara tentang izin lingkungan, tentu kita bicara tentang peraturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis rencana usaha yang wajib memiliki AMDAL. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, bahwa untuk pembangkit listrik yang wajib memiliki AMDAL untuk jenis PLTG, PLTU seperti PLT Europa, PLTGU, PLTD, yang wajib memiliki AMDAL adalah yang memiliki kapasitas 100 MW atau lebih besar dari 100 MW di dalam satu lokasi. PLT Europa di bawah itu ya Pak Lambok? Nah, PLT Europa di bawah 100 MW. Apa dokumen lingkungannya? Namanya UKL-UPL. Dokumen UKL-UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, dokumen UKL-UPL apa isinya? Sama dengan AMDAL, hanya skopnya lebih kecil atau lebih dipersempit. Di dalam UKL-UPL itu sebelum PLN melakukan kegiatan operasi sudah disampaikan apa saja nanti rencana-rencana upaya-upaya untuk mengelola dampak, karena setiap pembangunan pasti memiliki dampak ya. Apa upaya yang dilakukan dan apa rencana, bagaimana rencana pemantauannya. Nah, itu dirumuskan di dalam UKL-UPL dan diverifikasi oleh BLHD, Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sudah ada verifikasinya begitu Pak? Sudah ada, dan kita juga sudah ada izin lingkungan. Untuk izin lingkungan hidup itu dikeluarkan oleh Bupati. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Ende. Yeah. Jadi untuk UKL-UPL itu secara teknisnya itu nanti diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Bagaimana teknisnya? Bahwa untuk dokumen UKL-UPL itu akan diupdate setiap triwulan dengan melakukan pengukuran-pengukuran. Kalau kita bicara tentang dampak kan tidak bisa dengan mata, Mbak Desi, yaitu dengan kuantitatif ya, artinya diukur baku mutu. Nah, itu dilakukan oleh pihak independen dalam hal ini yang memiliki kompetensi dalam mengukur
baku mutu lingkungan, yaitu kalau kita di ROPA itu dilakukan oleh Sukopindo. Dan itu rutin setiap 3 bulan kita laporkan kepada DLH Kabupaten ND, dan setelah mendapatkan laporan itu, DLH Kabupaten ND akan melakukan verifikasi di lapangan. Jadi itulah teknis ininya. Jadi rutin sudah ada pengawasan begitu ya Pak ya? Rutin sudah ada pengawasan. Jadi kita juga sudah melakukan verifikasi, melakukan konfirmasi ke DLH apakah ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan dari DLH sudah memverifikasi itu. Saya kira untuk lebih ininya mungkin DLH lah yang, karena DLH berfungsi sebagai pengawas. Mereka lah mungkin, kalau saya mungkin yang menyatakan seperti membela diri ya. Baik, nanti kami juga akan konfirmasi kepada pihak DLH. Pak Lambok, ini kan sudah cukup lama PLT Eropa ini ada. Masyarakat di sekitar itu apakah sudah pernah menyampaikan keberatannya atau komplainnya langsung kepada pihak PLT Eropa, Pak Lambok? Sebelum mereka menyampaikan, ada yang menyampaikan ke Polres, sampai ada Polres mendatangi PLT Eropa dan juga menyampaikan kepada DPR RI. Nah, itu yang saya kurang tahu, karena ketika berita itu beredar, saya sebagai manajer tentu saya bisa katakan apapun yang terjadi di Eropa, DC, itu adalah tanggung jawab saya, Lambok Siregar, sebagai manajer. Itu murni semua tanggung jawab saya. Jadi saya langsung memeriksa ke lapangan, saya memeriksa kondisi air laut di sekitar PLT Eropa, dan baik-baik saja. Habitat laut kelihatan, ikan kelihatan berenang, dan saya sendiri berenang di sana, tidak ada rasa gatal-gatal. Kemudian saya keliling juga ke desa Ranupolo, ke desa Kaliwubu di sekitar PLT Eropa. Saya berbicara dengan Bapak Lius, Kepala Desa Kaliwubu, apakah ada hal-hal yang kurang dari dirasakan oleh masyarakat. Dan masyarakat menyatakan tidak ada hal yang aneh. Dan satu hal lagi, dari total 236 pegawai yang mengelola PLT Eropa, itu 219 adalah putra terbaik ND. Jadi kalau saya bertanya tentang dampak, karena mereka tinggal di sekitar sana, toh, saya menanyakan ke mereka, ya mereka mengatakan kami tidak ada merasakan hal-hal yang aneh, Bapak. Nah, itu yang saya. Tapi saya kira saya harus menghormati pendapat-pendapat dari bapak-bapak pemangku kepentingan apabila memang perlu dilakukan verifikasi, ya saya harus menghormati keputusan itu. Dan juga dari kepolisian juga dengan secara profesional melakukan tindak lanjut dari laporan-laporan masyarakat. Hanya kalau saya sudah melakukan survei, saya sudah melakukan komunikasi, kalau masyarakat di sekitar PLT Eropa, mereka mengatakan tidak ada seperti yang disampaikan. Kalau gatal-gatal, jangan mati. Pak Lambok, untuk menepis isu ini, apakah bersama dengan pihak DLH, pemerintah Kabupaten ND nanti akan declare atau memberikan keterangan pers, keterangan publik bahwa PLT Eropa ini sejauh ini tidak menimbulkan dampak seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan masyarakat, atau mungkin menggandeng masyarakat juga untuk menyampaikan langsung sebenarnya apa yang terjadi di PLT Eropa, begitu Pak Lambok? Mungkin itu akan kita lakukan, tapi memang yang saat ini sedang kita gulirkan bahwa sebenarnya untuk kita sangat patuh, Eropa sangat patuh untuk masalah lingkungan. Kalau masalah lingkungan PLTU itu dimanapun itu titik beratnya di abu batu bara. Itu pasti yang kritikalnya. Dan saat ini kita sedang menggulirkan sebuah inovasi di mana abu batu bara itu kita manfaatkan untuk pembangunan daerah. Jadi untuk kita sangat patuh. Pada bulan Maret 2020 yang lalu, kita sudah mengirimkan abu batu bara untuk diangkut ke Jawa. Jadi berdasarkan peraturan perundangannya, untuk pengelolaan abu batu bara itu hanya ada 3 metodenya, Desi. Berdasarkan peraturannya. Yang pertama adalah landfill atau dikubur. Yang kedua diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Nah, kita sudah melakukan yang kedua itu. Tapi berdasarkan kita mengevaluasi kembali, ternyata yang pertama dan kedua ini tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kita melihat, mempertimbangkan yang ketiga ini, pemanfaatan. Jadi oleh karena itu PLN berinvestasi. Kita membangun sebuah pabrik untuk membuat batako dengan yang dilengkapi dengan 3 mesin,
yang kita bangun di PLT Eropa dan sudah siap beroperasi. Oke. Itulah yang kita gulirkan saat ini. Baik. Dan kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada duduk bersama ini antara para pihak untuk mengklirkan masalah ini begitu ya, sehingga asas manfaat untuk masyarakatnya tetap bisa didapatkan begitu ya, dan publik bisa tahu yang sebenarnya yang terjadi di PLT Eropa begitu, Pak Lambok ya. Termasuk salah satunya klarifikasi melalui hari pagi ini. Iya. Baik. Ya, Terima kasih. Yang kami harapkan. Iya. Itu yang kami harapkan. Baik, Pak Lambok, terima kasih waktunya sudah menyampaikan informasi untuk pendengar dan juga pemirsa RI. Baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi, salam sehat Pak Lambok. Pro 1, kanal inspirasi.